Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah guna tinjauan pustaka. Teman-teman sekalian, di dalam menulis skripsi biasanya ada bagian yang disebut tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini ada yang ditempatkan di bab 1, ada juga yang ditempatkan pada bab khusus ya, jadi misalnya pada bab 2. Nah, pada umumnya sih adanya di bab 1 gitu. Nah, kita lihat persoalan tempatnya mungkin gampang lah ya, itu tinggal mengikuti sistematika ataupun petunjuk dari masing-masing kampus ya. Ada petunjuk penulisan sendiri-sendiri sesuai dengan kampusmu. Nah, kemudian bagaimana tinjauan pustaka itu kamu tulis? Ini seringkali mahasiswa itu bingung. Di dalam tinjauan pustaka itu ngegantung gitu, akhirnya tidak diberikan kesimpulan apa-apa. Nah, sekarang kalau kita lihat tinjauan pustaka itu kan telaah terhadap penelitian terdahulu ya. Ada juga yang menulisnya dengan istilah penelusuran hasil penelitian. Jadi itu ya, tinjauan pustaka itu. Ada juga kampus yang memberikan pedoman terhadap tinjauan pustaka itu dengan judul penelusuran hasil penelitian. Apa saja yang ditulis yaitu bentuk ulasan mengenai hasil penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan rencana penelitian kita. Jangan lupa ya, garis bawah ini, yang memiliki kemiripan, bukan sama gitu. Kalau sama ya buat apa kita menelusuri, kan berarti itu tidak layak untuk kita telusuri karena sama. Tapi ini jarang terjadi kalau sama persis 100% itu ya. Biasanya adalah mirip dengan rencana penelitian kita. Nah, jadi harus garis bawahi mirip bukan sama ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita dapat pengetahuan yang komprehensif, itu gunanya ya. Jadi guna yang ketiga adalah dengan menelusuri hasil penelitian terdahulu itu kita dapat pengetahuan yang komprehensif tentang rencana penelitian kita gitu. Jadi tidak ngambang, tidak bingung mahasiswanya. Lalu yang keempat, biasanya dalam kesimpulan tinjauan pustaka itu ataupun hasil penelitian yang kita telusuri itu ada kesenjangan. Nah, kesenjangan bagian-bagian masalah tersebut diteliti. Berarti ini adalah peluang bagi mahasiswa untuk meneliti hal tersebut gitu. Itu guna yang keempat. Nah, yang kelima, guna hasil penelitian terdahulu atau guna tinjauan pustaka adalah sebagai tolok ukur untuk mempertegas pentingnya rencana penelitian kita. Jadi, apakah kamu merasakan bahwa rencana penelitianmu itu bisa dilanjutkan atau tidak, itu dari hasil penelitian yang terdahulu yang kamu baca gitu. Temukan itu yang mendukung rencana penelitianmu, jangan menemukan yang akan menghambat rencana penelitianmu. Kan hasil penelitian yang terdahulu banyak, maka rajin-rajinlah membaca yang banyak ya. Kemudian yang keenam, gunanya adalah dengan membaca hasil penelitian terdahulu yang disebut tinjauan pustaka itu adalah mengidentifikasi isu-isu utama dalam rencana penelitian kita gitu. Ya, jadi bagaimana tentang cara penelusuran hasil penelitian, saya sudah membuatkan videonya pada edisi terdahulu. Jadi review sedikit ya. Jadi kamu kalau misalnya sudah mempunyai variabel X dan Y, maka telusuri mulai dari variabel X-nya. Nah, jadi perkuatlah, cari dukungan dari hasil penelitian terdahulu. Variabel X-mu itu layak nggak dilakukan penelitian. Lalu setelah itu cari hasil penelitian yang mirip ya, yang membahas tentang variabel Y-nya, variabel akibat ya. Jadi kamu cari penelitian yang berusaha lah, cari yang mendukung rencana penelitianmu. Jadi jangan mengeluh kok nggak ketemu misalnya.
kok begini, kok begitu. Jangan yang mengeluh untuk membantah rencana penelitianmu, tapi cari terus yang kira-kira hasilnya itu mendukung rencana penelitianmu. Nah, kemudian jika masalah penelitiannya ini sangat banyak, berarti kita lihat misalnya, Bu ini gimana? Kadang bilang gini, Bu ini gimana ya rencana yang akan saya teliti itu udah banyak orang yang meneliti gitu kan. Jadi gimana dong, ganti apa enggak Bu misalnya. Nah, kalau sudah banyak yang meneliti, kamu lihat masalahnya apa? Apakah masih layak diteliti? Nah, kalau masih layak, di dalam kesimpulan terakhir penelusuran hasil penelitian itu, berarti, jadi gini, berdasarkan hasil penelusuran, hasil-hasil penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan rencana penelitian saya ini yang berjudul apa? Layak diteliti. Kenapa? Karena masih menjadi perbincangan, ya, masih menjadi masalah-masalah yang fenomenal di masyarakat, gitu. Jadi meskipun banyak yang meneliti, sudah banyak sekali, kamu nggak usah sedih. Angkat, cari masalah yang masih dibicarakan, masih belum selesai, masih menjadi bahan diskusi. Nah, sekarang bagaimana jika kebalikannya? Bu, gimana ya? Hasil penelusuran saya, rencana penelitian saya itu kok sedikit sekali yang saya temukan misalnya. Ya, misalnya kamu meneliti, kok sedikit sekali orang-orang yang meneliti. Apakah ini layak diteliti? Ya, sangat layak. Tinggal jelaskan aja kepada dosen pembimbingmu di dalam tulisan kesimpulanmu adalah bahwa masalah tentang apa misalnya, ini masih layak diteliti karena apa misalnya, angkat masalahnya ya. Jadi sehingga rencana penelitian saya yang berjudul, tulis judulnya, layak untuk diteliti. Itu jadi kesimpulannya adalah teman-teman mahasiswa yang sedang menyusun proposal, yang sedang akan mengajukan judul, kamu nggak usah bingung yang banyak menulis tentang mirip dengan judulmu, berarti topik penelitianmu masih fenomenal, masih layak diteliti. Kamu tinggal lihat apa yang masih diperdebatkan di dalam hasil bacaanmu itu tentang hasil penelitian terdahulu. Nyatakan kepada dosen, walaupun ini sudah banyak yang diteliti, masalah ini belum selesai Pak misalnya, jadi saya masih ingin meneliti, ya gitu. Sampaikan itu. Kemudian bagi yang menemukan kok baru sedikit ya yang meneliti ini, kok saya nggak pede. Nah, kalau masih sedikit, pernyataannya adalah bahwa nyatakan kepada dosen pembimbingmu, Pak misalnya, penelitian ini topiknya sangat penting, masalahnya sangat penting dibahas. Saya menemukan jurnal-jurnal penelitian yang terkait dengan dan mirip dengan rencana penelitian saya itu tidak banyak, masih sedikit. Jadi saya sangat tertarik untuk meneliti hal tersebut. Ya, kira-kira seperti itu. Silakanlah obrolannya seperti apa, kemudian kamu diskusinya seperti apa, tergantung sejauh mana kedekatan kamu dengan dosen pembimbingmu ya. Jadi jelaskanlah itu. Jadi nggak usah banyak mengeluh, tapi berpikirlah kreatif. Kalau miripnya banyak, berarti masalah itu memang sangat menarik untuk diperbincangkan. Kamu cari gapnya apa, masalahnya apa yang masih menjadi bahan diskusi di dalam jurnal-jurnal penelitianmu. Di bagian belakang itu kan masih ada saran, catatan, dan sebagainya ya. Kemudian kalau masih sedikit tadi, berarti masalah yang kamu angkat itu, rencana penelitianmu itu memang harus betul-betul dilakukan karena masih sangat sedikit orang-orang yang berminat untuk meneliti hal tersebut. Jadi dua-duanya oke ya, bagi yang banyak oke, bagi yang sedikit juga penelusurannya oke. Jadi nggak usah sedih ya. Yang paling penting adalah berkreasi untuk berusaha bagaimana caranya agar rencana penelitianmu, judul penelitianmu
judul skripsimu itu disetujui oleh dosen pembimbing. Baik teman-teman sekalian, kadang-kadang nih di kesimpulannya ya dari topik ini ingin saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa yang akan mengajukan judul, kadang-kadang judul itu cepat disetujui oleh pembimbing, cepat di ACC, itu akan ada urusannya, akan ada hubungannya dengan bagaimana cara mahasiswa mampu menjelaskan rencana penelitianmu, mampu berdiplomasi bagaimana memperkuat bahwa rencana penelitianmu itu adalah memang rencana yang sangat baik dan harus dilakukan. Oke ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.